Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Budi Alamsyah Siregar, dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Manajemen di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Adapun nomor induk dosen nasional saya adalah 012 4098302. Bidang ilmu keahlian saya berkaitan pada bidang konsentrasi, perilaku organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, metode pengajaran, capaian yang diraih, dan yang saya lakukan di dalam kelas. Bagi saya, melaksanakan proses mengajar terasa seperti panggilan jiwa yang memberikan kebanggaan. Rasa bangga tersebut karena saya memiliki kesempatan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka mendidik generasi muda bangsa sehingga dapat. Perlu untuk saya sampaikan bahwa manfaat dari pengajaran yang diberikan adalah mendorong mahasiswa untuk memiliki pengetahuan yang memunculkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dengan adanya proses pembelajaran dapat membentuk mahasiswa memiliki wawasan yang luas serta memunculkan keberanian dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan proses pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester saat ini, di mana mahasiswa berada pada semester kelima. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 5 sumber daya manusia. Saya sebagai dosen sebelumnya membuat perencanaan perkuliahan terlebih dahulu dengan menjelaskan kepada para mahasiswa saya. Perencanaan perkuliahan terlebih dahulu bertujuan untuk menciptakan atau juga membangun kesepakatan atau komitmen bersama sehingga proses pengajaran yang menjadi target dalam satu semester dapat berlangsung secara efektif. Dalam perencanaan tersebut, saya lakukan penguraian materi perkuliahan yang akan dilakukan dalam setiap pertemuan. Selain itu juga, saya menjelaskan kepada para mahasiswa tentang target pencapaian yang ingin diraih. Tidak lupa juga, saya memberikan penjelasan kepada mahasiswa berkaitan tentang kedisiplinan selama mengikuti perkuliahan dan bagaimana proses penilaian yang dilakukan. Dengan adanya penyampaian perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan dan yang menjadi tujuan target yang akan dicapai. Sebelum saya menjelaskan proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan memberikan deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Manajemen Sumber Daya Manusia 1 bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar dan pemahaman tentang sumber daya manusia. Keterampilan dasar yang dibutuhkan mahasiswa adalah memahami bagaimana peran manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pembahasan bagi mahasiswa meliputi dasar-dasar konsep daripada manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau activating, dan bagaimana proses pengawasan atau controlling. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan strategis dan relevan bagi perusahaan untuk mengelola aset yang paling berharga yang dimiliki. Aset tersebut adalah orang atau karyawan yang bekerja di perusahaan, baik secara individu maupun dalam kelompok, untuk dapat membantu perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pemberian mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan pada aspek pengelolaan karyawan. Aspek ini dianggap penting untuk diajarkan kepada mahasiswa dengan harapan nantinya setelah lulus daripada studinya di kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, mahasiswa memiliki pemahaman serta akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Membentuk pemahaman mahasiswa berkaitan manajemen sumber daya manusia sekaligus juga sebagai upaya yang saya lakukan dalam menumbuhkan semangat mereka untuk menjadi karyawan yang unggul nantinya di perusahaan. Harapan lainnya adalah bagi mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha memahami bagaimana proses pengelolaan terhadap karyawan yang dimiliki. Dalam proses pengajaran yang sudah saya lakukan, saya tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi juga diikuti dengan kegiatan berdiskusi. Kegiatan diskusi ini saya lakukan dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa sehingga mereka dapat membangun rasa percaya diri untuk memberikan pendapat. Teknik ini pada awal pertemuan kurang mendapat simpati dari masyarakat.
Teknik ini pada awal pertemuan kurang mendapat simpati dari para mahasiswa saya. Hal ini saya anggap masih wajar karena disebabkan masih adanya rasa kurang percaya diri dalam diri mahasiswa, yaitu rasa takut salah dalam berpendapat. Namun demikian, seiring waktu berjalan, mahasiswa mulai dapat mengikuti serta tumbuh rasa percaya diri. Sebagai dosen pengampu mata kuliah dalam mendorong kemampuan berpendapat tersebut, saya memberikan penghargaan kepada mahasiswa berupa adanya nilai yang dapat dikumpulkan dari kegiatan berdiskusi yang dilakukan. Menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dan memasukkannya ke dalam pembelajaran yang menyenangkan dapat membantu saya dan mahasiswa, sehingga membuat perkuliahan lebih menyenangkan dan mengurangi rasa bosan mahasiswa terhadap hal-hal ataupun materi yang saya berikan. Menawarkan beberapa contoh kasus nyata dalam kehidupan kerja di perusahaan menumbuhkan semangat mahasiswa untuk menghadiri kuliah. Rasa ingin tahu dan proaktif memungkinkan untuk mulai mengajukan pertanyaan, proses presentasi, dan juga berdiskusi. Kegiatan diskusi kelompok saya rencanakan dilakukan pertemuan setelah minggu ketiga selesai mengikuti ujian tengah semester. Bahan diskusi yang saya berikan kepada mahasiswa nantinya diambil dari beberapa artikel penelitian, berita terbaru yang ada di media berkaitan dengan pencapaian kinerja perusahaan. Dari upaya kreatif yang telah saya lakukan selama ini, saya bersyukur telah memberikan sebuah peningkatan kualitas proses pembelajaran. Ukuran peningkatan dapat saya lihat di mana semakin banyaknya mahasiswa yang berani untuk berdiskusi, baik memberikan pertanyaan maupun memberikan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Sebagai gambaran, pelaksanaan metode pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, berikut ini akan saya tampilkan kegiatan pengajaran yang saya lakukan pada pertemuan di minggu kedua. Materi peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Tapi tetap semangat. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas pada topik tentang atau secara konsepnya tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu adalah untuk meningkatkan dukungan daripada sumber daya manusia atau karyawan, sehingga menciptakan efektivitas organisasi mencapai tujuan. Jadi intinya daripada manajemen sumber daya manusia ini, bagaimana organisasi melakukan kegiatan operasional, kegiatan sehari-harinya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Kira-kira menurut rekan-rekan mahasiswa ini, coba kita membuka pemikiran di kewasannya ya. Apa sih yang menjadi tujuan organisasi? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang tahu? Kenapa sih organisasi itu harus benar-benar baik? Untuk apa nih? Tujuan dari organisasi itu untuk menghasilkan hasil yang memuaskan serta meningkatkan keberhasilan dari suatu perusahaan. Oke, itu. Jadi kalau secara ini tadi bagus memang yang disampaikan oleh tapi memang suatu diskusi yang sangat panjang sekali. Intinya sebenarnya kira-kira ya, silakan. Boleh silakan. Di tadi Pak sama. Kenapa dalam itu kita memakai orang tua gitu dalam pengelolaan sumber daya manusia? Kenapa kita mengembalikan memakai orang negara yang sendiri? Pertanyaan yang bagus, itu pertanyaan yang menarik ya. Itu dikasih ya, bisa menjadi sebuah isu ya. Mungkin nanti kalau mau lulusan jadi dikasih ya. Kenapa TKA lebih dominan itu dibanding pada enggak? Kenapa? Ada yang bisa jawab itu sebelum saya jawab kira-kira. Ada yang tahu kenapa? Coba, ada yang tahu? Negara-negara ini ada yang tahu? Ya, silakan. Kita kan, saya ingin menjelaskan itu ya. Supaya belakang nanti, ya, supaya terbiasa untuk berdialog, berdiskusi. Dalam bekerja nanti akan selain ada kan ada yang juga ada alasan. Coba ini kamu kira apa? Jika begitu
bingung pakai saya itu apa ya, harus pikir masalah saya itu sudah gitu kan, ya kan? Atau ini apa? Ya, sudah cara pimpinan kan? Dari Pak jadi karyawan kita sudah jalan gitu kan? Kan kita lihat, ya kan? Ya sudah, ini teman-teman. Boleh? Perbedaannya kita orang di sini sama orang di luar itu banyak perbedaan yang dimana orang di luar itu banyak pengetahuan yang dimana kalau misalnya kayak pabrik kan Pak. Kalau di sini kita kan banyak sawah, tapi kita tak bisa mengelola bagaimana padinya menjadi terus itu. Kita cuma menjualnya di alam kita sendiri atau di pasar kita sendiri. Sedangkan dari luar orang itu bisa mengasih tahu ke kita itu. Karena orang itu, makanya orang kita dari sini lebih banyak membutuhkan orang luar. Untuk mengelola. Betul. Bahwasanya mereka lebih punya kemampuan gaya pikir dan tangkap yang lebih maju daripada kita, ya kan? Ya. Lagi, kira-kira satu orang lagi deh coba. Anda dari tertentu nih coba apa? Lagi baru. Ya pasti begini. Ya. Memang permasalahan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal itu menjadi perdebatan yang sangat memanjang, benar ya? Ya apalagi pada tahun-tahun belakangan yang kemarin itu banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Akhirnya ada di perusahaan tersebut cuma tenaga asingnya lebih baik daripada tenaga kerja lokal, dan tenaga asingnya itu lebih kedudukan jabatan yang lebih tinggi daripada tenaga lokal. Kenapa? Ya tadi tersebut. Sebenarnya kalau dibilang orang Indonesia itu bukan tidak pintar, ya, tidak jujur, ya, tidak jujur, Pak. Tidak jujur. Tahu kenapa tidak jujur? Banyak cerita gitu ya kan? Oke, itu bisa juga. Kenapa demikian? Ternyata setelah dipahami juga oleh beberapa penelitian dan riset melalui kerjanya mulai dari 6 jam atau 8 jam baru. Cuma tidak jadi tinggi, ya kan? Karena ya, fokus kalau kayak gitu. Kalau dari kerjanya gimana? Mereka kan terkena tertanya apa? Disiplin dan tanggung jawabnya tinggi. Meskipun memang tidak semua tenaga kerja lokal yang seperti itu ya, tetapi hampir bisa dikatakan banyak tenaga kerja kita itu dalam negeri itu banyak untungnya daripada berbuat hasilnya. Benar kan? Maka kenapa pabrik atau perusahaan besar itu lebih kepada tenaga ekspor? Apakah dengan tenaga mereka kalah? Apakah karena tidak pintar-pintar? Tidak. Bukan. Banyak mungkin beberapa tahu ya, banyak beberapa peneliti di luar negeri atau juga ahli-ahli di bidang pendidikan supaya kita bisa memahami kenapa sih manajemen sumber daya manusia ini menjadi pelajaran yang penting untuk dipelajari. Ya, baik, mungkin itu saya akhiri. Yang penting adalah sehat selalu. Jangan lupa untuk jaga kesehatan masih dalam masa pandemi ini. Jangan banyakkan huru hara itu keributan ya. Jangan mudah-mudah saya jangan banyakkan duduk di kopi, jangan banyakkan kumpul-kumpul lagi supaya ya kita sama-sama punya tanggung jawab bersama supaya bisa mengurangi pandemi ini bisa selesai. Baik kita juga bisa berkumpul kembali kan. Ya, beraktivitas seperti biasa. Baik, itu aja mungkin ya yang bisa kita lakukan di sore hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan dalam topik yang lainnya lagi. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu.